Amin. Baik. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita jumpa kembali dalam FPF Osaka, Filmon Wongso Fellowship, obrolan santai keluarga Allah. Malam hari ini hamba Tuhan yang akan membawakan kebenaran firman Tuhan adalah Bapak Rian Tunggal dari Jakarta. Beliau akan membawakan tema mengenal dan menempuh dua prinsip kehidupan tubuh. Untuk itu Bapak Rian Tunggal, saya silakan. Amin. Selamat malam semua saudara-saudari. Saya menyapa saudara dan saudari lebih akrab ya, karena kita adalah saudara-saudari di dalam Tuhan. Izinkan sebelum saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya kembali berdoa ya. Tuhan Yesus, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan. Malam hari ini kami masih diberi waktu dan kesempatan untuk mendengar Engkau berbicara melalui firman-Mu yang tertulis di dalam Alkitab. Tapi kami juga tahu Engkau adalah firman yang hidup di dalam kami. Pakai telinga kami untuk mendengar Engkau berbicara. Pakai mata batinnya kami untuk mendapatkan Engkau, supaya kami terkonstitusi dengan firman-Mu Tuhan. Tuhan juga pakai hamba untuk berbicara menurut apa yang menjadi hasrat hati Tuhan. Oh, singkirkan segala alamiah hamba, opini-opini hamba disingkirkan. Tapi hanya Kristus yang berbicara melalui persekutuan malam hari ini. Jadikan kami anggota tubuh-Mu yang bertumbuh dan berfungsi bagi kepentingan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami cinta padamu, karena Engkau lebih dulu mencintai kami. Basuh bersih kami semua dengan darah adi-Mu yang kudus, agar kami layak mendengar dan menikmati Engkau sebagai firman yang hidup. Dalam nama Yesus, kita semua mengatakan amin. Terima kasih Om Jerry ya atas doanya yang sangat baik. Dan hari ini kita kembali mendapat kesempatan untuk melihat kebenaran-kebenaran yang menjadi fakta-fakta objektif di dalam Alkitab, dengan judul berita malam hari ini itu adalah mengenal dan menempuh dua prinsip kehidupan tubuh. Nah, saudara-saudari, izinkan saya untuk share screen ya, saudari. Silakan Pak. Bisa nggak share screen? Bisa Pak. Waduh, sebentar ini kok nggak bisa share screen ya. Sebentar Pak. Nggak bisa saya share screen. Oke, nanti mungkin Ibu Ayu bisa buka Alkitabnya ya, supaya bisa lebih cepat waktunya, karena waktu udah 8:30 Jakarta ya, waktu Jakarta. Ada beberapa ayat yang perlu kita baca ya. Mungkin Ibu Ayu bisa buka di 1 Korintus pasal 12. Kita baca dulu ayat. Pak Rian silakan, uh, sekarang sudah bisa Pak. oh, bisa ya. Ya. Oke. Saudara-saudari, share screen-nya bisa kelihatan nggak nih? Kelihatan Pak. Kelihatan ya. Saya membuka ya di dalam 1 Korintus pasal 12. Kita baca sama-sama ayat 25 ya. Ini yang saya tulis di flyer itu, ayatnya ini ya. Mungkin Sister Ayu baca 1 Korintus 12 ayat 25. 1 Korintus 12 ayat 25. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Oke. Kemudian sebelum kita lanjutkan, sebelum saya membahas tentang mengenal dan menempuh dua prinsip kehidupan tubuh ini, saya mengatakan ada beberapa poin-poin penting yang mau saya sampaikan ya. Yaitu pertama, kita harus mengenal tubuh. Itu poin pertama. Tubuh itu adalah, maknanya apa tubuh? Tubuh Kristus punya makna yang dalam ya.
Kemudian yang kedua, yang mau kita bahas adalah menempuh kehidupan tubuh. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menempuh kehidupan tubuh, itu ada dua prinsip ya. Nah, nanti kita bahas prinsipnya. Kemudian yang ketiga adalah eh, hasil dari kalau kita menempuh kehidupan tubuh itu hasilnya apa, tujuannya apa. Oke ya, kita masuk di dalam poin pertama, yaitu mengenal tubuh. Saudara-saudari, eh, kita tahu bahwa tubuh itu adalah sesuatu yang organiknya atau sesuatu yang hidupnya. Kalau sesuatu yang mati itu bukan tubuh. Mungkin semua sudah bisa lebih paham ya, bahwa sesuatu yang organik itulah tubuh, tetapi tubuh itu bukan suatu organisasi. Tapi tubuh adalah suatu yang organik. Jadi dia bisa hidup, karena dia organik, dia bisa hidup, itu tergantung dari dia berada di mana. Jadi misalnya tangan kita kalau terlepas dari tubuh, atau jari tangan kita terlepas dari tubuh, karena dia bagian dari tubuh, pasti jari tangan itu suatu waktu tidak dapat suplai dari darah, darah tidak mengalir ke dia, kemudian dia akan mati. Jadi tubuh itu sesuatu yang organik. Oke ya. Kemudian kita tahu bahwa tubuh yang hidup itu terdiri dari banyak anggota. Mungkin kita bisa baca di 1 Korintus 12 ayat 12 ya. Siapa yang bisa baca? Mungkin saudara Yosef, brother Yosef bisa baca 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Inilah tubuh itu terdiri dari beberapa bagian dari banyak anggota. Silakan baca. Saudara Satu Yosef. Korintus berapa? 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Sebab 13. dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Jadi kita diingatkan di 1 Korintus 12 yang tadi dibaca sama Brother Yosef, bahwa kita ini walaupun anggotanya banyak, tetapi anggota itu yang banyak itu merupakan satu tubuh. Satu tubuh berarti tidak bisa terpisahkan. Nah, bagaimana suatu hari misalnya Brother Yosef mau pergi eh, ke satu tempat tertentu, bisa nggak Brother Yosef bilang, "Hai kaki, kamu tinggal di rumah. Saya mau pergi dengan yang lain." Pasti tidak bisa. Karena walaupun tubuh itu terdiri dari banyak anggota, tapi dia tidak boleh dipisahkan. Dia menjadi satu tubuh. Inilah satu prinsip, satu kehidupan tubuh seperti itu. Tidak bisa terpisah, dia menjadi satu tubuh. Jadi kita ini dengan Kristus sebagai kepala, dikatakan demikian pula Kristus. Kristus juga adalah tubuh, karena dia adalah kepala. Nah, saya ingat tadi malam uh, Koden ya, Daniel Alexander itu dia berbicara tentang Efesus 1 ya, ayat 22 dan 23, bahwa Kristus adalah kepala dan dia telah diberikan kepada jemaat sebagai tubuhnya. Dia kepala dan jemaat adalah tubuh. Jadi Kristus kepala, kita tubuh. Jadi kepala juga tubuh. Amin nggak saudara-saudari? Jadi kita tidak boleh menjadi tubuh yang terpotong-potong atau dimutilasi atau terputus-putus. Kalau salah satu anggota tubuhnya terputus, berarti tubuh itu pasti tidak bisa hidup, dia pasti mati. Maka tadi saya katakan tubuh itu sesuatu yang organik atau sesuatu yang hidup, bukan organisasi, adalah sesuatu yang mati dikatakan. Dan kemudian kita lihat bahwa poin berikutnya di sini dikatakan bahwa tubuh terdiri banyak anggota. Itulah penyusunan tubuh yang Tuhan buat itu. Tubuh kita juga diciptakan oleh Tuhan. Itu bagaimana tubuh itu diperoleh melalui dikatakan di bawah, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh.
Jadi tidak ada suku, tidak ada ras, tidak ada orang merdeka, orang apapun, orang hamba atau budak, kita semua menjadi satu tubuh. Kapan kita menjadi satu tubuh? Ketika kita dibaptis. Jadi orang yang dibaptis itu di Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis, dia diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukumnya. Jadi kita waktu percaya Tuhan, menerima Tuhan, kita menjadi tubuh Kristus. Itulah hasil dari kita dibaptis, kita menjadi anggota tubuh Kristus. Sukacita nggak, saudara-saudari? Kita mestinya bersukacita, kita anggota tubuh Kristus. Kita menjadi satu tubuh, dan tidak boleh terpisah-pisah. Oke, kita lanjut ya. Kita baca di 1 Korintus 12 ayat 14 ya. Silakan, mungkin siapa yang bisa baca, mungkin Sister Lydia yang ada di Momere bisa baca. 1 Korintus 12 ayat 14 sampai dengan ayat 15. Nanti 2 ayat 16-17, beberapa saudara yang lain boleh ambil bagian. Mungkin Sister Ayu. Dua-dua ayat dibaca. Silakan. Baik, pertama Korintus 12 ayat Ayat 14 dan 15. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Oke. 16 dan 17 mungkin Sister Ayu baca. Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya adalah telinga, di manakah penciuman? Oke. Mungkin Brother Ivan yang di Surabaya baca ayat 18 dan 19. 18, 19 yang ada di sini, Pak ya. Ada. Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Oke, saya baca ayat 20 dan 21 ya. Memang ada banyak anggota tetapi hanya satu tubuh. 21, jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata pada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Ayat 22-23, mungkin Om Jerry di Denpasar baca. Kalau memang leluasa ya Om Jerry. 1 Korintus 12 ayat 22 dan 23. Saya lanjut aja ya, Pak. Oke, ayat 22-23 Cilidia. Ayat 22, malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Amin. Jadi kita tadi baca dari 1 Korintus 12 ayat 14 sampai 22. Tubuh itu banyak anggota, tapi mereka mempunyai suatu kehidupan yang memerlukan anggota yang lain. Tidak bisa dia bilang tadi kaki bilang saya tidak perlu tangan, atau tadi dikatakan bahwa telinga saya karena saya bukan mata aku tidak termasuk tubuh. Tidak bisa bilang begitu ya. Jadi tubuh itu walaupun terdiri dari banyak anggota, tapi kita tadi dikatakan di ayat 15, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Tidak. Jadi kita semua nih, seluruh anggota menjadi satu tubuh. Andai kata telinga berkata, aku bukan mata, maka aku tidak termasuk. Tidak.
tetapi dia walaupun yang paling kecil dari tubuh, dia adalah anggota tubuh. Nah, jadi kita diingatkan ya tadi di ayat 18 yang dibaca sama Brother Ivan, bahwa tetapi Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Jadi siapa yang menyusun tubuh? Berarti Allah yang memberikan tubuh kita ini dengan anggota-anggota itu jadi satu kesatuan. Tidak boleh terpecah belah. Tidak boleh terpotong-potong. Siapa yang memberikan? Allah. Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus. Artinya masing-masing anggota tubuh itu punya fungsi masing-masing. Jadi mereka memerlukan anggota tubuh yang lain. Jadi tadi dikatakan bahwa walaupun ada banyak anggota, tetapi hanya satu tubuh. Jadi tadi dikatakan mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak butuhkan engkau. Dan kepala tidak berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Tidak bisa. Jadi masing-masing mempunyai satu kehidupan di dalam tubuh itu saling membutuhkan. Saling membutuhkan satu dan lain. Tadi Cili dia sudah baca ya. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah yang paling dibutuhkan. Hari ini kita tahu ya, kita punya anggota tubuh yang lemah itu apa? Macam-macam kita bisa kasih contoh ya. Tapi justru kita paling butuhkan. Contoh ya, orang bilang jari kelingking nggak perlu ya, jari kelingking karena kecil ya. Tapi coba yang main gitar, kalau nggak ada jari kelingking bisa petik gitar nggak? Nggak bisa ya. Nah, kemudian orang mau bersihkan upilnya, dia pakai ibu jari, jari telunjuk atau jari kelingking. Pasti dia pakai jari kelingking. Jadi artinya jangan anggap remeh, walaupun anggota tubuh kita itu kecil atau paling lemah, kita anggap remeh sama dia. Tidak boleh. Inilah prinsip Allah memberikan kepada kita tubuh, menyusun tubuh kita, masing-masing punya fungsi. Jadi perlu ada kerjasama antara anggota tubuh satu dan lain. Jadi kita mengerti ini ya. Nah, kemudian tadi dikatakan kita saling membutuhkan satu dan lain, perlu saling kerjasama. Di ayat 23 tadi, Cilidia tadi baca bahwa dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Jadi kita harus saling menghormati. Jadi saling kerjasama itu satu aspek. Tapi mau nggak kita saling menghormati salah satu dengan anggota tubuh yang lain? Walaupun anggota tubuh itu lemah, kita harus menghormati dia. Jadi banyak hari ini orang Kristen saling mengkritik, saling menjatuhkan, bukan saling menghormati. Saya tidak perlu kamu, saya paling hebat, kamu tidak hebat, kamu tidak punya apa-apa, saya ini yang paling kuat, saya yang paling pinter. Nah, ini adalah kehidupan orang Kristen yang bukan kehidupan tubuh. Jadi kalau kita belajar dari Alkitab, Allah menaruh, tadi dikatakan di ayat 18, Allah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus satu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Artinya Allah punya rencana yang indah bagi seluruh tubuh, seluruh anggota tubuh kita. Nah, ini tubuh secara fisik, tapi tubuh yang dimasukkan sini adalah tubuh Kristus. Jadi masing-masing kita ini anggota tubuh Kristus yang telah dibaptis menerima Tuhan menjadi anggota tubuh. Nah, inilah prinsip kehidupan tubuh itu adalah harus kita bukan hanya saling membutuhkan satu dan lain. Tadi dikatakan mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Wah, kalau nggak ada mata, memang tangan nggak bisa hidup. Kalau nggak ada tangan, mata saling membutuhkan. Mereka perlu. Jadi kalau tidak bisa lihat, ya tangan juga nggak bisa ngapa-ngapain. Mata itu bisa melihat sesuatu, lantas dia perintah tangan, dan lantas tangan itu harus melakukan sesuatu, ya setelah melihat dulu, dilihat oleh mata. Demikian juga kepala dan sebagainya, dia butuh semua. Jadi kita saling kerjasama di dalam tubuh. Jadi tubuh itu adalah satu kesatuan yang saling kerjasama, saling menghormati. Kemudian saya baca di 1 Korintus
pasal 12 ayat 24 itu. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus. Jadi ayat 23 dan 24 ini kita harus saling menghormati. Intinya di situ. Bukan saling meremehkan, bukan saling menjatuhkan, tapi saling menghormati. Nah, banyak orang Kristen hari ini dia merasa dia paling hebat. Dia merasa dia paling terhormat. Orang lain dia tidak menghormati. Padahal Allah mengatur sedemikian supaya kita saling menghormati. Fakta di dalam Alkitab mengatakan begitu. Sebagai anggota tubuh kita harus saling menghormati. Saling kerjasama, saling membutuhkan. Kalau tidak, kita menjadi anggota tubuh yang kita baca di ayat 25 ya. Supaya apa? Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh. Tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Jadi sudah ada 3 kata salingnya tadi ya. Saling memerlukan satu dan lain, kemudian saling menghormati, kemudian yang ketiga adalah saling memperhatikan. Inilah kita melihat di dalam Alkitab bahwa ada 3 kata saling ya. Saling bekerja sama, tadi kita sudah baca di ayat-ayat di atas, kemudian ada saling menghormati tadi di ayat 22 dan 23 dan 24, dan 25 mengatakan saling memperhatikan. Jadi prinsip tubuh, menempuh kehidupan tubuh adalah kata saling. Saling di sini artinya saling yang bersifat positif, bukan saling yang bersifat negatif. Tapi apa yang terjadi dalam kehidupan tubuh? Gereja terpecah belah. Saya paling benar, doktrin saya benar, perkataan saya paling cocok, perkataanmu nggak benar. Akhirnya timbullah denominasi muncul. Tadi malam Daniel Alexander mengatakan gitu. Kenapa? Karena tidak memperhatikan 3 tadi. Saling membutuhkan, saling menghormati, dan saling memperhatikan. Kita maju ya, kita lanjut di ayat 27 dan 26 dan 27. Di sini dikatakan di ayat 26 dan 27, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Jadi kita tahu bahwa menempuh kehidupan tubuh, itu mulai dari ayat 23 sampai 27, itu ada 3 kata saling tadi ya. Itu saling membutuhkan, saling menghormati, saling memperhatikan. Nah, inilah prinsip kehidupan tubuh yang pertama. Nah, kita bersyukur bahwa inilah pesan Tuhan kepada kita sebagai orang yang sudah dibaptis menjadi tubuh Kristus. Kita harus memperhatikan prinsip kehidupan tubuh, yaitu saling memperhatikan, saling membutuhkan, saling menghormati. Bukan saling membenci, bukan saling memusuhi, bukan saling menyalahkan, bukan saling mengkritik, tapi kita harus menjadi orang Kristen yang saling menopang satu dan lain, saling menyuplai satu dan lain, supaya semua orang Kristen bisa bertumbuh. Tadi saya baca di ayat 26, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Ini artinya kita jangan sampai membuat anggota tubuh yang lain menderita. Kita harus saling mensuplai supaya kalau dia menderita, kita juga ikut menderita. Bagaimana kalau misalnya jari kelingking kaki kita sakit? Ketika ketiban sesuatu jatuh jari kaki yang kena. Walaupun dia anggota tubuh yang paling kecil, jari kelingking itu kena. Bukankah seluruh tubuh ikut sakit? Makanya ketika Rasul Paulus pergi ke Damsyik di dalam perjalanannya itu, kita tahu bahwa Rasul Paulus ketemu Tuhan di tengah jalan menuju Damsyik. Ketika itu Tuhan Yesus bertanya, bilang sama menyinarkan cahaya yang begitu terang ke seorang Rasul Paulus yang waktu itu namanya masih namanya Saulus ya.
Dia ketika berjumpa dengan sinar itu, dia bilang, siapa engkau Tuhan? Tetapi Tuhan menjawab, ada suara yang terdengar mata. Hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Kenapa? Suara itu mengatakan menganiaya aku. Akunya itu Tuhan Yesus. Karena Saulus sedang menganiaya orang-orang Kristen. Orang Kristen itulah tubuh Kristus. Dia menganiaya siapa saja orang Kristen di zaman itu, di kisah pasal 9 itu. Artinya dia menganiaya siapa? Menganiaya tubuh Kristus. Padahal zaman Saulus itu Tuhan Yesus sudah bangkit. Dia sudah mati dan dia sudah bangkit, sudah naik ke surga. Nah, ketika Rasul Paulus menganiaya orang Kristen, dia menganiaya tubuh Kristus. Ketika tubuh Kristus dianiaya, Kristus sebagai kepala komplain. Inilah fakta yang terjadi dalam Alkitab. Bagaimana Tuhan bilang di kisah para Rasul 9 itu, hai Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Menganiaya aku. Karena dia menganiaya orang Kristen. Orang Kristen adalah tubuh. Seperti tadi ilustrasi yang saya gambarkan ya. Ketika jari kelingking kita yang paling kecil, kaki jari kelingking kita ketiban sesuatu jatuh, satu kaki yang kecil, kelingking yang kecil menderita sakit, seluruh tubuh ikut sakit. Nah inilah, kita tidak boleh saling menyakiti. Karena ketika kita menyakiti sesama orang Kristen, kita sedang menyakiti seluruh tubuh, termasuk Kristus sebagai kepala. Jadi hari ini kita harus bertobat ya. Kita harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ketika kita menyakiti istri kita, dia sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis. Kita sedang menyakiti tubuh Kristus. Berarti kalau tubuh sakit, anggota tubuh sakit, kepala ikut sakit. Amin, saudara-saudara. Ini fakta yang ada dalam Alkitab. Tapi banyak orang Kristen, istrinya adalah istrinya sendiri yang melahirkan anak-anaknya. Dia sering menyakiti. Dia sering mendustai, membuat sakit hati dan sebagainya. Ketika dia menyakiti anggota tubuh Kristus, dia sering membuat Kristus juga teraniaya, seperti yang dilakukan oleh Saulus. Kita bersyukur bahwa hari ini kita dibukakan wahyu yang jelas, bahwa setiap orang yang sudah percaya Tuhan, sudah dibaptis, dialah anggota tubuh. Jangan kita menyakiti dia. Ketika kita menyakiti dia, nah Tuhan sebagai kepala daripada tubuh akan komplain karena dia juga merasa sakit. Ini fakta yang terjadi dalam Alkitab ya. Fakta dalam Alkitab mengatakan ini. Makanya hari ini kita harus menjadi anggota tubuh yang saling membutuhkan. Menjadi anggota tubuh yang saling memperhatikan. Yang saling menghormati satu dan lain. Saling mensuplai satu dan lain. Supaya semua anggota tubuh menjadi sehat. Nah, bagaimana kalau kita lihat ya, saya kasih ilustrasi satu pohon yang besar. Ketika dahan pohon itu dipotong dari induknya, dari batang pohon itu, pasti dia mati. Nggak lama kemudian kering dan mati. Boro-boro dia bisa hidup, pasti dia mati. Karena dia terlepas. Tetapi hari ini kekristenan mengalami kemerosotan. Banyak denominasi yang timbul. Artinya tubuh Kristus sedang dimutilasi oleh si jahat. Dengan konsep-konsep manusia. Ada macam-macam denominasi yang tadi malam disebut oleh Ko Deni ya. Kita diingatkan kembali. Ternyata saya heran juga tadi malam ketika saya masuk, saya dengar juga perkataan itu. Ternyata bahan beritanya juga sesuai dengan bahan yang saya mau sampaikan hari ini. Kemudian kita tahu di pasal 29, di pasal 12 ayat 29, 30 bahkan sampai dengan 31 ya. Kita baca kembali ya di ayat 28 29 ya. Dan Allah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar, selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani dan memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Nah, ayat 29, mungkin siapa yang bisa baca? Brother Yosef, silakan baca ayat 29.
ayat 29 sampai 30. Silakan baca. Kita aktif ya supaya bisa menjamah firman Tuhan ya. Tidak apa-apa ya. 1 Korintus 12 ayat 29 dan 30. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Oke. Di sini dikatakan dari ayat 28 dan 29 dan 30 ini adalah karunia-karunia tubuh. Karunia-karunia tubuh ini ada rasul, ada nabi, ada pengajar, ada yang punya karunia mujizat untuk menyembuhkan orang, ada yang punya karunia untuk melayani, ada yang punya karunia untuk memimpin, ada juga karunia yang lain untuk berkata-kata atau berbicara. Ini adalah karunia-karunia yang diberikan Allah bagi tubuh untuk supaya tubuh itu saling tadi. Ya, saling tadi mengatakan rasul. Karunia rasul, rasul adalah fungsi rasul itu untuk membawa Allah kepada manusia dan membawa manusia kepada Allah. Itu fungsi rasul. Dan kemudian nabi, karunia nabi itu adalah karunia diberikan pada tubuh untuk menjadi juru bicara Allah, yaitu membicarakan Allah. Nah, mau nggak kita menjadi orang yang punya karunia rasul, yang membawa manusia kepada Allah dan membawa Allah kepada manusia, yang menjadi saksi-saksi Kristus. Bukankah kita baca di Kisah Para Rasul 1 ayat 8, Tuhan Yesus bilang kepada murid-muridnya, kamu harus menjadi saksi-saksiku, mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Artinya kita artinya menjadi saksi-saksi Kristus membawa manusia kepada Allah dan membawa Allah kepada manusia. Menjadi saksi Kristus, mempersaksikan Kristus. Kemudian fungsi nabi itu menjadi orang yang membicarakan Allah. Kita tahu di zaman Perjanjian Lama, Allah menggunakan nabi-nabi menjadi orang yang berbicara bagi Allah. Nabi-nabi adalah orang yang membicarakan Allah, menjadi juru bicara Allah. Hari ini kita bersyukur ya, kita kalau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi juru bicara Allah. Itulah karunia tubuh. Hari ini kalau kita lihat ada orang menjadi juru bicara presiden, bukankah dia sudah bangga menjadi juru bicara presiden? Tapi kita sebagai tubuh dikasih karunia untuk membicarakan Allah. Nah, saya juga belajar untuk membicarakan Allah. Karena inilah karunia yang diberikan kepada tubuh. Nah, kemudian ada karunia berikut adalah pengajar yang mengajarkan. Tadi saudara Hendrik dari Atlanta sudah mengatakan dia banyak mengajar orang. Ya. Itu karunia. Dan itu karunia itu untuk saling tadi. Saling membutuhkan, saling memperhatikan, saling mensuplai satu sama lain. Yaitu melalui dia mengajar. Mengajarkan tentang Kristus. Mengajar tentang apa yang menjadi hasrat hati Allah. Kemudian ada juga karunia mujizat, menyembuhkan orang. Banyak orang bisa punya karunia mujizat. Tapi siapa yang membuat mujizat itu? Sebenarnya bukan dia, tapi Kristus yang membuatnya. Jadi Kristus menggunakan dia mempunyai karunia. Jadi dia menjadi alatnya. Tapi siapa yang bisa menyembuhkan orang? Kristus. Kemudian karunia melayani. Ya. Jadi banyak orang juga melayani. Melayani ada banyak aspek ya. Menjemput orang datang ke ibadah, mengantar pulang orang dari ibadah, lantas macam-macam karunia. Menjemput hamba-hamba Tuhan yang datang untuk melayani, itu juga melayani. Kemudian menyusun bangku di dalam tempat ibadah, itu juga melayani. Tapi melayani yang lebih tinggi adalah kita membicarakan Allah. Kemudian memimpin. Nah, perlu orang yang bisa memimpin dalam kehidupan tubuh ya. Mesti ada pemimpinnya. Kemudian karunia yang berikut adalah karunia berkata-kata. Hari ini kita belajar untuk berkata-kata yang positif. Berkata-kata tentang apa yang Tuhan suka. Bukan berkata-kata yang najis ya. Kalau kita baca ya, di dalam Yesaya 6 itu ayat 1 ya. Itu Yesaya bilang, Tuhan, aku adalah orang yang najis bibir. Dikatakan begitu. Tuhan, oh
aku adalah orang binasa dan najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Kenapa? Seringkali kita sebagai tubuh berkata-katanya tidak positif. Kata-kata najis yang keluar. Maki-maki orang. Ini bukan karunia tubuh, itu karunia yang datang dari si iblis. Nah, kita belajar yang masing-masing melihatnya. Apakah berkata-kata kita positif? Berkata-kata kita adalah perkataan yang membangun. Tapi seringkali perkataan kita itu tajam. Ya. Jadi kita diingatkan ya, kalau kita baca, ini saya cuman nyambung sedikit ya. Di dalam Yakobus 5 itu ayat 3-5 kalau nggak salah. Lidah kita itu yang positif itu dia seperti apa? Kemudi kapal. Walaupun kecil ya. Kemudi kapal itu kecil tapi dia bisa mengendalikan kapal yang besar. Itu adalah fungsi lidah kita yang positif. Tetapi lidah kita juga bisa menjadi api yang kecil, bisa membakar hutan yang luas. Nanti baca sendiri di kitab Yakobus ya. Yakobus kalau nggak salah Yakobus 5 itu atau Yakobus 3 ya. Kalau nggak salah Yakobus 5 ayat 3 sampai dengan 5 kalau nggak salah ya. Tidak usah saya buka supaya bisa waktunya bisa lebih cepat, tapi nanti saudara-saudari bisa baca sendiri ya. Saudara-saudari, kita lanjut ya. Kalau nggak salah Yakobus 3 ya, Yakobus 3 ya. Saya bacakan ya. Yakobus 3 ayat 3 dan 4 dan 5. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat mengendalikan seluruh tubuhnya. Jadi kalau kuda punya mulut itu dikendalikan, ya saya buka aja biar kita baca, nanti kita lanjut ya. Supaya kita juga hati-hati dalam berkata-kata yang tadi saya singgung ya. Saya buka Yakobus. Yakobus agak di bawah nih. Yakobus James ya. Yakobus 3 ayat 3, 4 dan 5. Mungkin Brother Yosef baca Yakobus 3 ayat 3, 4 dan 5. Sampai 6. Kelihatan nggak share screen-nya? Coba baca. Brother Yosef. Saya buka saya punya. Yakobus 3 ayat 3, 4, 5 dan 6. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal. Walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat membanggakan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapa pun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sehingga sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Begitu ngeri ya. Kita lihat ada aspek yang negatif, ada aspek yang positif ya. Tadi kuda itu mulutnya dikekang itu seluruh tubuh dikendalikan oleh mulutnya. Jadi kalau kita bisa ngatur kekang kendali kuda di mulutnya, ya dia ikut kita. Tetapi hati-hati kalau dia tidak bisa dikendalikan, hancurlah kita. Tadi dikatakan juga, lihat kapal ya. Kapal-kapal walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil, menurut kehendak jurumudi. Jadi lidah kita itu seperti jurumudi, seperti apa? Kemudi kapal itu, walaupun kecil dia bisa mengendalikan kapal yang besar. Jadi hati-hati dengan berkata-kata, karunia berkata-kata tadi yang tadi saya singgung di 1 Korintus 12 ayat 29 atau 30 tadi ya. Dan hari ini kita juga diingatkan bahwa lidah itu
seperti api ya tadi dikatakan, yang bisa membakar hutan yang besar. Tapi lidah juga walaupun kecil dapat memegahkan perkara-perkara besar. Jadi mulut kita ini Tuhan ciptakan untuk melakukan perkara besar. Bukan untuk perkara yang membuat orang jadi jatuh, menyakiti hati orang. Jadi hati-hati kita punya karunia tubuh itu, salah satu mulut kita untuk berbicara yang positif, bukan yang jahat. Nah, saya kembali kepada 1 Korintus 12 ya. Ini saya sedikit nyinggung karena ini kadang-kadang seringkali orang bilang mulutmu adalah harimaumu ya. Jadi seringkali gara-gara mulut bisa kehidupan kita bisa hancur-hancuran ya. Jadi hari ini kita perlu menggunakan tubuh kita dengan cara yang sesuai dengan hasrat hati Allah, bukan sesuai dengan emosi kita. Ketika kita emosi, kita mulai ngawur untuk ngomongnya ya. Jadi kita mulai ngomong asal ngomong sembarang ya. Jadi merusak, menyakiti hati orang. Jadi kita hati-hati menggunakan mulut kita ya. Ini sedikit saya singgung karena memang banyak terjadi percecokan gara-gara mulut. Apa yang keluar dari mulut itu berasal dari hati ya. Di kitab Matius bilang gitu ya. Nah, mungkin saudara-saudara bisa cari sendiri ayatnya di mana. Nanti itu jadi satu pengalaman buat kita ya. Kemudian kita diingatkan di ayat 30, 31 ya. Di situ dikatakan ayat 31 saya baca. Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Nah, ini saya sedikit singgung tentang ayat ini di dalam King James ya. Mungkin saudara yang baca ini saudara Hendrik lah. Ya, 1 Korintus 12 ayat 31. Saudara Hendrik, silakan saudara Hendrik yang di Atlanta. Kalau leluasa silakan baca. Yang dalam bahasa Inggris. Brother Hendrik, ada nggak? Lagi nyetir, Pak, lagi nyetir. Oke, saya bacakan ya. But covet earnestly the best gifts, and yet show I unto you a more excellent way. Jadi di sini dikatakan bahwa Tuhan menunjukkan, kejarlah dikatakan. Kejarlah sesuatu yang tadi di dalam bahasa Indonesia itu mengatakan bahwa berusaha untuk memperoleh karunia. Tadi kita bahas karunia-karunia ya. Karunia yang paling utama. Dan dikatakan, aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama. Tadi dikatakan excellent way. I knew unto you more excellent way. Excellent way itu jalan yang utama. Apa jalan itu? Nah, ini adalah prinsip kehidupan tubuh yang saya katakan yang poin kedua ya. Prinsip kehidupan tubuh yang kedua adalah jalan apa? Jalan excellent way itu kita baca ya. Di 1 Korintus, jalan yang lebih utama atau excellent way itu adalah kasih. Nah, kasih ini kita lanjutkan di 1 Korintus pasal 13 ya. Yang saya juga ada taruh di flyer ya. 1 Korintus 13 itu dikatakan oleh Rasul Paulus, kita baca, saya baca ya. Mungkin Sister Ayu baca di 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan 3. 1 Korintus 13 ayat 1 sampai 3. Sekalipun aku dapat berkata-kata dalam semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia, dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi kita sudah lihat tadi excellent way itu the way of love. Jadi excellent way itu adalah jalan kasih. Jadi kehidupan tubuh, prinsip yang pertama tadi adalah kita saling, yang positif, itu saling
memerlukan satu dan lain, tidak bisa sendiri-sendiri. Kita perlu tubuh yang lain. Kedua, kita perlu saling menghormati, kita saling memperhatikan, saling mensuplai. Saling-saling yang positif itu penting. Tetapi prinsip kehidupan tubuh yang kedua adalah kita harus mempunyai kasih. Kita perlu kasih. Tadi dikatakan di ayat 1, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, jadi bahasa roh ya. Tetapi kalau kamu berkata-kata banyak dengan perkataan yang pintar-pintar, tapi jika kamu tidak mempunyai kasih, kamu sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi prinsip kehidupan tubuh yang kedua adalah kasih, love. Nah, itu di ayat 1-3 mengatakan sama ya. Dikatakan, walaupun kamu mempunyai karunia untuk bernubuat, berbicara dan sebagainya, tetapi kamu juga tahu segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan. Nah, tetapi sekalipun kamu memiliki iman yang sempurna untuk bahkan memindahkan gunung, tetapi jika kamu tidak mempunyai kasih, kamu sama sekali tidak berguna. Jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi kasih itu penting sekali. Walaupun kita punya pengetahuan yang luas, sehebat apapun, tapi kalau kita tidak ada kasih, orang bilang omong doang, ya kan? Nah, kemudian yang ketiga dikatakan, sekalipun aku membagikan segala sesuatu yang ada padaku, hartaku dan sebagainya, yang ada padaku kubagikan, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi ini adalah firman Tuhan yang mengatakan. Jadi kita perlu mempunyai prinsip yang kedua dalam kehidupan tubuh adalah kehidupan dengan kasih. Dan kemudian saya lanjut ya. Apa itu makna daripada kasih? Ya, tadi kita sudah lihat ya, perlunya kasih di 1 Korintus 13 ayat 1-3. Tapi makna kasih kita baca di 1 Korintus 13 ayat 4-7. Mari kita baca. Mungkin saudari Sister Ayu baca 1 Korintus, lanjut 1 Korintus 13 ayat 4-7. Itu adalah makna kasih. Silakan baca. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih Kita tidak bersyukur. berpusat. Cukup. Ya. Sampai 7 aja. Sampai 7. Jadi inilah makna kasih ya. Di 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu berbicara tentang makna daripada kasih. Tadi 1 Korintus 13 ayat 1-3 itu keperluan kita akan kasih. Tapi di 1 Korintus 13 ayat 4-7 itu berbicara tentang makna, definisi daripada kasih. Di situ dikatakan kasih itu sabar. Sudahkah kita sabar ketika anak kita rewel, ketika suami pulang telat dari kerjaan? Apakah saudari istrinya sabar? Nah, seringkali kita tidak sabar ya. Nah, kasih itu murah hati. Ini definisi atau makna daripada kasih. Kasih itu tidak cemburu. Kita sering cemburu ya. Nah, kenapa? Karena kita tidak memperhidupkan kasih itu, tidak menampilkan kasih. Kasih itu tidak cemburu. Kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Nah, ini adalah makna kasih. Banyak orang Kristen merasa dia sudah paling pinter ya. Jadi merasa sombong, memegahkan diri sombong. Itu artinya dia tidak tahu makna kasih. Kasih itu tidak boleh sombong. Kasih itu tidak boleh memegahkan diri. Nah, ini adalah makna daripada kasih. Inilah prinsip kehidupan tubuh. Kita harus sabar, kita juga harus murah hati, kita juga tidak boleh cemburu, kita tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong. Itu makna definisi kasih. Kemudian ayat 5 dia mengatakan, ia tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, seringkali kita sopan apa tidak sopan. Nah, sering lebih banyak tidak sopannya. Ketemu orang yang kurang ajar, kita mulai juga mulai tidak sopan. Kata-kata kita mulai kasar ya. Nah,
Kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, kita sering cari untung ya. Makanya saya sering katakan di dalam diri kita ada PT untung dulu. Nggak ada yang mau rugi, semua mau untung. Tapi kasih itu tidak mencari keuntungan diri sendiri. Nah, kita sering mencari keuntungan diri sendiri. Orang lain rugi nggak apa-apa. Nah, saya dengar ya, ada kasus ya, beberapa waktu lalu ada orang pinjam uang. Nah, pinjam uang lantas uang itu tidak mau dikembalikan. Ya itu artinya dia tidak menggunakan prinsip kasih. Dia tidak mengerti definisi kasih. Uang orang diambil, dia untung, orang lain rugi. Nah, artinya dia tidak mengerti makna kasih, tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Nah, ini juga masalah. Kita suka marah ya. Kalau ada yang bersalah sama kita simpan. Nah, beberapa waktu lalu saya pernah ngomong ya, kalau kita ada, terutama saudari-saudari ya, ibu-ibu di rumah ya, kalau ada sampah, bisa simpan sampah lama-lama nggak di ruangannya itu. Kalau ada tikus mati dalam rumah, cari cepat-cepat langsung dibuang, dikubur yang dalam-dalam. Tapi kita suka menyimpan kesalahan orang dalam hati, itu menyimpan sampah di dalam hati kita. Nah, ini adalah satu orang yang tidak mengerti definisi kasih. Kasih itu tidak pemarah, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang. Nah, kita bagaimana hidup kita? Mempraktikkan dan mengerti definisi kasih ini. Nah, kalau kita masih lakukan itu, artinya kita menjadi orang Kristen yang bukan menempuh kehidupan tubuh yang dengan prinsip kasih. Prinsip kasih seperti itu. Ada ayat tadi dikatakan harus sabar, tidak suka cemburu, murah hati, tidak megahkan diri, tidak sombong, lantas tidak melakukan tidak sopan, tidak mencari keuntungan diri, tidak pemarah, dan tidak menyimpan kesalahan orang. Kemudian yang ayat 6 mengatakan, ia tidak bersuka cita karena tidak adilan. Kadang-kadang orang tuh mampus lu, biar mampus lu saja. Kita suka cita membuat, kalau orang mengalami kesulitan, malah kita suka cita, tepuk tangan. Karena dia musuh kita. Nggak boleh. Kita mengerti, jangan kita bersuka cita karena orang menderita. Seringkali kita melihat, kalau orang menderita, wah kita malah bersuka cita. Orang berhasil, kita malah duka cita. Ini kan terbalik. Tetapi karena kebenaran. Jadi karena kebenaran. Kasih itu adalah mencerminkan kebenaran. Di ayat 7 mengatakan, ia menutupi segala sesuatu. Nah, seringkali kalau kita punya teman atau ada saudara kita punya kesalahan, bukan kita nutupi kesalahan dia, malah kita umbar-umbar, kita ceritakan ke banyak orang. Ini artinya orang yang tidak mempraktekkan dan tidak mengerti definisi kasih. Kesalahan orang diceritakan semua orang. Buktinya di sini dikatakan kasih itu harus menutupi segala sesuatu. Jangan menggosipkan orang punya kesalahan. Artinya dia tidak memperhatikan menempuh kehidupan tubuh. Kehidupan tubuh prinsip pertama tadi saling, prinsip kedua adalah kasih. Kasih itu menutupi segala sesuatu. Bukan hanya tidak boleh menyimpan kesalahan orang, tapi menutupi kesalahan orang. Percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar dan menanggung segala sesuatu. Ini adalah makna daripada kasih, definisi daripada kasih. Nah, sekarang kita lanjutkan di ayat 9 sampai dengan 13. Mungkin siapa ya? Brother Ivan yang dari Surabaya baca ayat 9 sampai dengan ayat 13. Ini adalah keunggulan daripada kasih. Kita baca ya. Silakan Brother Ivan Arek Surabaya ini. Ayat berapa, Pak? 9 sampai 9 sampai 13. 13. Oke. Sebab pengetahuan kita tidak lengkap dan nubuat kita tidak sempurna. Tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran samar-samar, tapi nanti kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna.
tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna seperti aku sendiri dikenal. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar di antaranya ialah kasih. Amin. Jadi tadi digambarkan yang tadi Brother Ivan membaca ya, bahwa ketika aku kanak-kanak, orang kanak-kanak itu ya kita tahu ya sifat dari kanak-kanak itu bagaimana. Aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Nah, kita seringkali sudah dewasa secara fisik, tapi kita sering seperti anak-anak. Dan kita perlu kasih yang unggul, yang kita baca tadi definisi kasih. Aku merasa seperti kanak-kanak, aku berpikir seperti kanak-kanak. Walaupun kita sudah dewasa, kita seperti kanak-kanak. Kehidupan tubuh itu harus dewasa, harus bertumbuh. Tidak boleh menjadi seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Jadi sifat-sifat kanak-kanak kan tahu sendiri ya. Ya, sifat-sifat yang jelek itu seringkali ditampilkan oleh anak-anak. Apalagi kalau anak-anak yang nakal ya, yang tidak dididik baik-baik oleh orang tuanya. Ya, hari ini kita harus meninggalkan sifat kanak-kanak itu. Tapi kita harus tadi dikatakan karena sekarang kita melihat cermin, gambaran yang sama-sama, tapi nanti kita akan melihat muka dan muka. Siapa? Kita harus bercermin. Keadaan kita bagaimana? Nah, nanti suatu waktu kita ketemu muka dan muka dengan Tuhan. Nah, kita mengenal Tuhan itu sempurna, tapi kita tidak sempurna. Nah, kita mau nggak? Di situ dikatakan demikian 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi bahan berita yang saya sampaikan hari ini, mengenal tubuh, satu hal yang penting. Menempuh kehidupan tubuh juga penting. Tapi ada 2 prinsip tadi dikatakan. Prinsip saling dan prinsip kasih. Nah, kita harus memperhatikan ini baik-baik. Nah, nanti tujuannya apa? Nah, tujuan daripada kita mengenal tubuh dan menempuh kehidupan tubuh dengan 2 prinsip kehidupan tubuh itu, tujuannya apa? Supaya jangan terjadi terpecah belah. Supaya tubuh kita itu bisa sehat, terbangun. Jadi tubuh yang tersusun dengan kebenaran Kristus. Mau nggak kita menjadi anggota tubuh yang sehat dan terbangun? Tapi kalau kita terpecah belah, bergolong-golongan seperti yang ditulis Rasul Paulus dalam 1 Korintus 3 ya. Kalau nggak salah itu ada golongan Paulus, ada golongan Petrus atau Kefas. Itu artinya kehidupan tubuh yang tidak normal. Makanya banyak hari ini orang Kristen jatuh dalam golongan-golongan. Saya bacakan aja ya. Saya buka aja ya. 1 Korintus 3, kalau nggak salah dari ayat 3 itu. Mungkin siapa yang bisa baca? Cilidia dari Momere baca nih. Kalau masih segar ya. Berapa, Pak? 1 Korintus 3 ayat 3 sampai dengan 5. Pertama Korintus 3 ayat 3 sampai 5. Karena kamu masih manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi? Karena jika yang seorang berkata, aku dari golongan Paulus, dan yang lain berkata, aku dari golongan Apolos, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi yang bukan rohani? Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya? Jadi kita diingatkan, jalan diberikan Tuhan kepada kita apa? Kasih. Tadi jalan excellent way itu kan kasih. Jadi di dalam kehidupan gereja di Korintus itu satu wilayah di daerah Makedonia kalau nggak salah ya. Itu di situ dikatakan kamu masih manusia duniawi. Kenapa? Manusia duniawi itu di antara kamu ada iri hati. Di dalam kehidupan kita, kehidupan gereja, kehidupan tubuh, banyak orang iri hati. Banyak orang terjadi perselisihan. Ini menunjukkan bahwa
Orang yang suka iri hati, suka berselisih dengan orang lain, itu manusianya bukan manusia rohani. Dia adalah manusia duniawi. Jadi dia hidup secara duniawi, bukan secara manusiawi. Nah, artinya Rasul Paulus bilang, kalau jika ada seorang berkata, aku golongan A, aku golongan B. Banyak hari ini gereja, aku aliran Baptis, aku aliran Katolik, aku aliran Pentakosta, aku aliran Reform, aku aliran ini, aliran itu. Banyak sekali golongan-golongan. Ini latar belakang Rasul Paulus menulis 1 Korintus 12 tadi, kehidupan tubuh itu, karena di dalam gereja di Korintus ada banyak masalah yang timbul. Ada 11 persoalan di gereja di Korintus itu. Salah satunya adalah perpecahan dan perselisihan, golongan demi golongan. Nah, hari ini bagaimana kita? Kita coba lihat ya, kehidupan kita bagaimana. Coba saya perhatikan, banyak hari ini keluarga demi keluarga terjadi perpecahan. Gereja itu isinya adalah keluarga. Nah, saudara-saudari perhatikan, di dalam kehidupan gereja kita datang dalam satu ibadah gereja. Di situ terdiri dari keluarga. Keluarga-keluarga berkumpul itu menjadi gereja, menjadi anggota tubuh Kristus. Anggotanya banyak, terdiri dari keluarga. Nah, Tuhan mau menyelamatkan satuannya satuan keluarga. Kita masih ingatnya, Nuh diselamatkan itu satu keluarga. Kemudian Sakeus juga satu keluarga. Kemudian Cornelius yang pasukan Italia itu yang di kisah para Rasul 10, kisah para Rasul 10 itu, dia juga diselamatkan satu keluarga. Nah, kita lihat nih, banyak keluarga-keluarga diselamatkan menjadi anggota tubuh. Tetapi hari ini kita perhatikan baik-baik. Di dalam kehidupan keluarga itu adalah miniatur kehidupan tubuh. Bukankah banyak keluarga yang terpecah belah? Kita lihat ada artis ibu kota ya, menceraikan istrinya. Artis itu orang Kristen. Dan siapa yang suka membuat orang Kristen terpecah belah? Siapa punya 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 hasrat untuk memecah belah tubuh Kristus? Pasti iblis. Tapi Tuhan datang untuk membangun tubuh. Tapi iblis datang untuk merusak tubuh. Terjadi perpecahan di dalam keluarga dan keluarga. Kita juga pernah dengar ya, seorang gubernur yang terkenal di Jakarta ya, di DKI ya, dia menceraikan istrinya. Kita nggak usah sebut namanya. Kenapa terjadi seperti itu? Apapun masalahnya, ini fakta ini terjadi. Dan banyak keluarga-keluarga itu dikerjain oleh si iblis, mulai dari ketika Adam dan Hawa diciptakan oleh Tuhan sebagai keluarga yang pertama di atas muka bumi. Iblis sudah mengganggu. Jangan heran, hari ini juga banyak keluarga diganggu oleh iblis. Kita tahu bagaimana Adam dan Hawa ketika mereka punya anak Kain dan Habel. Nah, mereka saling membunuh, hancurkan. Siapa yang mengganggu? Iblis. Hari ini jangan kaget kalau keluarga-keluarga diganggu oleh iblis. Hari ini kita perlu menjadi anggota tubuh melalui kita baik-baik menempuh, membina, saling memperhatikan anggota keluarga kita. Saling mengasihi anggota keluarga kita. Baik kita menjadi orang yang tersusun dan terbangun, jadi tubuh Kristus yang korporat, yang hidup secara organik, bukan jatuh dalam organisasi. Jadi kita harus menjadi anggota keluarga yang sehat. Kalau keluarga sehat, tubuh Kristus sehat, atau gereja sehat. Kemarin kan Ko Denny mengatakan, Kristus adalah kepala dan kita adalah tubuh. Tubuh itu jemaat itu adalah tubuh Kristus. Kita buka ya di satu yang tadi malam Ko Denny kasih tahu kita ya. Efesus saya baca, Efesus saya buka aja. Efesus 1 ayat 21 sampai Efesus 1 ayat 22 sampai 23 aja lah biar simple. Coba kita baca ya. Sister Ayu baca. Efesus 1 ayat 22 sampai 23. Ada yang bisa baca nggak? Efesus 1 ayat 22 sampai 23.
hilang. Efesus 1 ayat 22 sampai 23 ya. Ya, ayo Cili dia baca. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita jemaat itu adalah tubuh. Jadi gereja atau jemaat itu adalah tubuh Kristus. Jadi tubuh Kristus perlu kepenuhan oleh dia. Kepenuhan dia dan memenuhi semua dan segala sesuatu. Jadi kita perlu dipenuhi dengan Kristus. Artinya dipenuhi dengan Zoe itu dan hayat Kristus. Juga dipenuhi dengan sifat-sifat Kristus. Maksudnya di situ. Jadi kita dipenuhi dengan kekayaan Kristus yang positif. Nah, kalau kita mau menjadi anggota tubuh yang sudah dipenuhi dengan sifat-sifat Kristus pasti positif. Tapi kalau kita saling menjatuhkan, saling iri hati, berselisih, sifat siapa itu? Itu sifatnya iblis. Maka terjadi perselisihan, perpecahan dalam tubuh karena iblis sedang bekerja merusak. Nah, terutama dia pertama-tama dia ganggu gereja dulu. Ya, dia ganggu keluarga dulu. Keluarga hancur, gereja juga rusak. Nah, hari ini kita tahu inilah peperangan yang terjadi dalam kehidupan tubuh ya. Banyak kita tidak sadar bahwa kita ini anggota tubuh yang harus dipenuhi oleh dia. Dipenuhi dengan hayat Allah atau Zoe itu, dipenuhi dengan segala sifat-sifat Allah. Mau nggak kita memperhatikan sifat Allah? Tadi adalah kasih, murah hati, sabar, tidak pemarah, itu sifat Allah. Banyak orang Kristen yang tidak mempraktekannya, tetapi ngakunya dia anggota tubuh. Ngakunya sudah dibaptis, sudah menerima Tuhan, sudah percaya Tuhan menjadi anggota tubuh. Tetapi faktanya, kehidupannya tidak mengekspresikan sifat Allah. Tidak mempraktekkan sifat-sifat yang Tuhan suka. Yang Tuhan tidak suka malah dia lakukan. Yang Tuhan benci dia suka jalankan. Yang Tuhan tidak suka dia jauh daripada itu. Mari kita belajar bersama-sama untuk menempuh kehidupan tubuh, mengenal tubuh, menempuh kehidupan tubuh dengan dua prinsip tadi. Prinsip pertama adalah prinsip saling. Ada beberapa macam saling tadi. Prinsip yang kedua adalah saling apa? Prinsip kasih. Ya. Sebelum saya akhiri, kita lihat ya di Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Ini saya mohon Brother Yosef yang ada di ND untuk membaca ya. Habis itu kita tutup ini. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Setelah itu kita tutup persekutuan kita ya. Brother Yosef yang ada di ND silakan baca Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kita diingatkan ya, dimulai dengan kata marilah. Marilah ini ajakan dari yang menulis kitab Ibrani ini, kalau nggak salah seorang Rasul Paulus dan beberapa saudara yang lain ya. Marilah kita saling. Nah, kata saling muncul di sini ya, saling memperhatikan, bukan saling mengkritik, bukan saling membenci, tapi saling memperhatikan. Saling memperhatikan berarti apa keperluan anggota tubuh yang lain kita perhatikan. Supaya ada saling kedua ya, saling mendorong. Kita mendorong orang itu di dalam kasih. Kembali kata kasih muncul di sini. Jangan pakai kasih alamiah kita. Harus pakai kasih agape atau kasih Allah. Nah, kasih manusia itu terbatas. Tapi kasih Allah itu tidak ada batas. Dan kasih Allah itu tidak pernah berubah. Allah punya kasih itu tidak berubah. Kekal adanya. Kasih kita suka berubah-ubah. Waktu orang baik sama kita, ya kita baik sama dia. Nah, makanya Tuhan bilang, apa bedanya di dalam Matius 5 itu kan? Kalau
Kamu seperti orang dunia. Kalau dia mengasihi kamu, ya kamu kasih dia. Tapi Tuhan bilang, kasihilah musuhmu, Matius 5:4. Dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Gampang nggak mengasihi musuh? Tidak gampang. Nah, Tuhan punya level lebih tinggi kasih Tuhan itu. Kalau kasih sesamamu seperti orang mengasihi kamu mengasihi dia, itu kamu apa bedanya dan orang yang nggak percaya Tuhan bilang, atau pemungut cukai. Tapi kamu harus mendengar aku bicara, Tuhan bilang. Kasihilah musuhmu dan doakanlah mereka yang menganiaya kamu. Gampang tidak mengasihi musuh? Sulit sekali ya. Ya, kita gampang nggak mengasihi musuh. Mengasihi orang yang baik sama kita gampang. Tapi mengasihi musuh sulitnya minta ampun. Apalagi doakan mereka yang menganiaya kamu. Tapi Tuhan bilang di dalam Alkitab jelas. Tapi juga Tuhan bukan hanya bilang, tapi dia juga praktek di atas kayu salib. Dia bilang apa? Ya Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa mereka perbuat. Nah, dia mendoakan orang yang menyalibkan dia. Artinya Tuhan bukan hanya ngomong, tapi dipraktekkan. Nah, kita bagaimana? Kita sulit sekali ya. Nah, tadi dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Nah, kita sering pertemuan ibadah kita tinggalkan. Seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Nah, seringkali kita kalau dinasihati mana mau. Kamu siapa sih nasihati saya? Kamu ada apa sih? Nah, padahal sesama tubuh itu kita harus saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati. Dan semakin giat melakukannya di menjelang hari Tuhan yang mendekat. Mari kita giat lakukan saling tadi. Prinsip kehidupan tubuh itu, setelah mengenal tubuh, anggotanya banyak, tapi kita harus memperhatikan satu dan lain, saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati, supaya tubuh itu bertumbuh dan berfungsi bagi kepentingan Tuhan. Nah, poin ketiga yang mau saya sampaikan, kesimpulannya adalah, pertama, saya stop share, ya. Pertama, kesimpulannya bahwa tubuh Kristus tidak boleh terpecah belah. Tetapi siapa yang memecah belah tubuh Kristus adalah iblis. Tapi Kristus membangun tubuh. Buktinya Tuhan Yesus bilang di Matius 16 ayat 18. Hai Petrus, di atas batu karang ini, aku akan mendirikan jemaatku. Jemaatku itu ku-nya huruf besar, bukan huruf kecil. Huruf besar berarti milik jemaat itu milik siapa? Milik Tuhan, bukan milik gembala ini, milik pendeta itu, bukan milik pemimpin gereja ini, bukan. Jemaat tubuh Kristus itu milik Tuhan, milikku, dikatakan jemaatku. Jadi supaya tubuh itu tidak terpecah belah, kesimpulannya. Nah, kesimpulan yang kedua, tubuh itu bertumbuh dengan Kristus sebagai segala sesuatu di dalam dia, dengan hayatnya, dengan sifatnya. Tubuh tidak boleh terpecah belah, tubuh juga harus bertumbuh, dipenuhi dengan Allah, dipenuhi dengan kekayaan Allah, dengan sifat-sifat Allah. Dan terakhir, tujuannya lah supaya tubuh itu bisa berfungsi. Tadi saya katakan ya, kalau tangan kita itu terlepas dari tubuh, pasti mati, tidak dapat suplai darah. Boro-boro dia bisa dipakai, dia mati fungsi. Hari ini kita menjadi anggota tubuh, tidak boleh terpecah belah, kita harus bertumbuh sehat, dan kita juga harus berfungsi. Bagaimana misalnya suatu hari ada seorang saudara di sini yang tiba-tiba kakinya lumpuh atau tidak bisa jalan, kan kepalanya juga ikut pusing. Seluruh tubuh ikut menderita, tadi dikatakan yang di 1 Korintus 12 ini. Nah, artinya kalau kita satu tubuh kita tidak berfungsi dengan baik, artinya ya seluruh tubuh ikut sakit, ikut menderita. Jadi kesimpulan dari berita hari ini, bebannya adalah tidak boleh tubuh itu terpecah belah, menjadi tubuh yang terpecah belah atau dimutilasi. Kedua, tubuh harus bertumbuh, sehat, dipenuhi dengan hayat Allah, dengan sifat-sifat Allah. Sehingga tubuh itu bisa mengekspresikan Allah, yang tadi dikatakan saling-saling dan dengan kasih-kasih tadi. Dan akhirnya tubuh itu harus berfungsi bagi pembangunan tubuh Kristus yang organik dan intrinsik, yang sehat, sehingga Tuhan bisa mempercepat kedatangan Tuhan. Dan kita bukan menjadi orang yang hanya menantikan kedatangan Tuhan, seperti 1 Petrus 3 yang mengatakan ini.
tapi kita harus menjadi orang yang mempercepat kedatangan Tuhan. Mari kita bekerja sama dengan Tuhan, membangun gerejanya di dalam perkara yang bersifat batinnya. Hari ini banyak orang Kristen membangun gereja yang fisik. Bukan, gereja itu manusia batinnya. Nanti bisa baca jantung dari jantungnya Alkitab di Efesus 3 ya. Ayat 15, ayat 16, 17, 18, 19. Itulah manusia batinnya yang diperbarui, manusia batinnya yang diperkuat. Jadi kita baca sendiri masing-masing. Saya cukup sampai di sini, masih ada waktu. Silakan yang mau menambahkan boleh. Mungkin ada perkataan-perkataan yang saya kurang benar atau kurang lengkap, mungkin bisa ada yang melengkapi, karena saya juga masih belajar ya. Mari kita sama-sama belajar menjadi anggota tubuh yang saling memperhatikan, saling mendorong, saling menasihati seperti yang kita baca tadi. Tuhan memberkati kehidupan tubuh kita. Mari kita bersama-sama melakukan, mempraktikkan kehidupan tubuh sebagai anggota tubuh Kristus yang normal dan yang sejati. Tuhan memberkati kita semua di sini. Silakan saya serahkan kembali kepada host. Silakan saudari atau Sister Ayu melanjutkan persekutuan ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin. Terima kasih untuk Pak Rian yang sudah menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Kita ada waktu 13 menit untuk diskusi. Silakan jikalau ada Bapak Ibu yang mau menambahkan atau yang mau bertanya kepada narasumber kita malam hari ini. Saya silakan. Pak Hendrik ada, Pak? Sorry Bu, bukannya nggak ada, tapi saya ini agak di sushi, jadi sehari ini nggak bisa bicara banyak. Oke, Pak. Oke, Bicara Pak. banyak. Ya, itu saya dengar. Terima kasih sama Bapak Iya, Rian Pak. yang memberikan firman Allah. Tuhan berkati. Mungkin saya izin dulu Bu. Pak Penang siapa ya, Pak? Shalom, Pak. Ibu. Saya Ibu dari Penang, Bu. Oh, ada Bapak dari Penang. Silakan Pak Penang. Haleluya, makasih Pak Rian. Ya, memang kalau yang disampaikan semua cuma kan tentunya banyak persoalan di dalam jemaat, konteksnya ini kan jemaat gitu ya. Tentunya ada banyak masalah gitu. Karena di dalam jemaat ini kan seperti harus memperbaiki anggota tubuh gitu. Jadi bukan anggota tubuh bisa semua excellent gitu ya. Tentunya di gereja itu tempat untuk diperbaiki gitu. Nah, kira-kira jalannya gimana? Apakah ada petunjuk untuk kita memperbaiki anggota tubuh itu? Terima kasih. Ya, terima kasih Ko Freddy. Saya tadi sudah menjelaskan bahwa prinsip kehidupan tubuh tadi ada anggota yang paling lemah. Kita sudah baca di 1 Korintus 12 tadi ya. Entah ayat keberapa, saya juga silakan baca sendiri. Justru anggota yang paling lemah, kita harus menghormati dia, memperhatikan dia. Jadi ada prinsip saling tadi kan mungkin sudah bisa dipahami. Saling memperhatikan, saling mendoakan, saling membantu, saling yang positif. Itu sudah jelas tadi mengatakan ada saling yang positifnya. Kita membantu dia, menolong dia, itu kan yang ada masalah kita doakan dia, kita bantu dia, itu kata saling tadi yang positif saya kan, bukan saling menjatuhkan atau saling merusak atau iri hati, benci dan sebagainya, itu tidak. Tetapi saling itu prinsip yang pertama.
Tapi prinsip yang kedua adalah kasih. Kasih itu memberi. Kasih itu memaafkan, mengampuni. Kasih itu melakukan segala yang positif. Tadi ada definisi kasih. Mungkin Ko Freddy mungkin dengar tadi ya. 1 Korintus 13 ada keperluan kasih, ayat 13 ayat 1 sampai 3, ayat 4 sampai 7 definisi kasih, makna kasih. Jadi dua prinsip ini yang harus kita tempuh supaya anggota tubuh yang paling kecil pun harus kita perhatikan. Tadi jelas dikatakan di 1 Korintus 12 ini. Yang merasa paling tidak terhormat itu kita harus memperhatikan dia. Nah, ilustrasi, saya kasih satu ilustrasi ya. Satu hari, ini ilustrasi yang baik. Satu helikopter Amerika Serikat, pasukan Amerika Serikat, Navy kalau nggak salah, yang angkatan lautnya. Mereka itu pergi dengan helikopter ya. Tiba-tiba helikopter itu ada masalah besar. Jatuhlah helikopter itu. Dan kemudian mereka heran, sebelum helikopter itu berangkat, terbang, itu helikopter itu sudah dicek. Semuanya bagus ya. Tetapi kenapa ini helikopter kok tiba-tiba bisa jatuh ya? Untung tidak ada yang celaka. Tapi kemudian mereka meneliti. Ternyata apa yang jadi masalah? Adalah salah satu mur atau baut yang kecil di helikopter itu terlepas. Waktu terbang dia terlepas. Gara-gara mur baut itu yang kecil itu jatuh terlepas, helikopter ikut jatuh. Jadi artinya bagian dari terkecil dari helikopter itu bisa mempengaruhi helikopter itu untuk bisa terbang. Akhirnya dia jatuh. Nah, ini satu ilustrasi menggambarkan bahwa dalam kehidupan tubuh ada salah satu tubuh kita yang sakit atau rusak, bisa merusak seluruh tubuh. Tadi saya sudah kasih contoh ke Freddy. Kalau jari kelingking kita karena sakit, seluruh tubuh ikut sakit. Jadi kita harus datang menolong dia supaya tubuh semua jadi sehat atau penuh dengan sukacita. Nah, itu yang bisa saya jawab. Ya, jadi maksud saya kan ada aturan main dalam situ. Dipanggil dulu, ditegur, panggil saksi. Kalau sudah lebih nggak bisa, diserahkan. Kan ada begitu, Pak. Jadi juga kita berjemaat ini pentingnya ada penyembuhan, membangkitkan, dan memberikan makan. Jadi ini menuntun yang Pak Rian bilang, menuntun yang lurus-lurus. Tetapi ada problem, aturannya gimana gitu. Seperti kasih ilustrasi, memang betul. Jangan sampai dari satu orang membuat satu tubuh Kristus itu hancur begitu loh. Jadi satu baut aja bisa menghancurkan satu helikopter. Makanya dia kasih warning untuk agar tubuh itu jangan rusak semua. Jadi kalau ada luka di jempol, dibiarin aja infeksi, maka tubuh itu mati gitu. Contoh yang paling drastis seperti di Cina, orang yang demo harus digilas bikin habis. Kita melihat sadis, tetapi miliaran orang selamat begitu. Jadi kasih bisa dilihat lebih besar begitu. Nah, itu yang saya sedikit menambahkan bahwa ada hal-hal yang harus diambil tindakan. Kalau tidak, kita bilang, luka di kaki aja. Nah, kalau nggak cepat diamputasi atau diselesaikan, maka dari luka yang kecil di kuku aja, meninfeksi, akhirnya tubuh itu mati. Gitu. Nah, ini yang secara pengalaman di dalam gereja ya harus ada tindakan. Gitu. Jadi bukan semuanya oke-oke aja. Kasih itu adalah seperti yang ditunjukkan, kalau ada satu yang sakit ya dipanggil, ditegur. Kalau nggak mau dengar ya panggil saksi. Kalau nggak bisa ya dikeluarkan alias diserahkan kepada iblis. Kira-kira gitu. Makasih. Ya, Ko Freddy. Tadi yang Ko Freddy sampaikan tuh ada ayatnya ya. Bahwa kita harus menegur dia itu kita bisa baca di Matius 18 ayat 15, 16, 17 ya. Saya bacakan ya, Matius
pasal 18 ayat 15, 16, 17. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disaksikan. Ayat 17. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah ia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Itu ada ayatnya itu, Ko Freddy, yang Ko Freddy dimaksudkan. Jadi seperti itu. Ya, ya, jadi mesti ada tindakan gitu loh. Jadi untuk menyelamatkan tubuh itu, kalau salah satu memang penyakit nggak mau menyembuhkan atau tidak mau menyelesaikan, ada tindakan. Makanya kita gereja itu sebagai penyembuh, juga sebagai harus bisa membangkitkan, dan juga harus bisa memberikan makan, agar gereja itu atau tubuh Kristus itu tetap utuh. Harus ada warning-warning atau aturan-aturan yang seperti firman Tuhan. Tentunya kalau kita adalah tubuh Kristus, pasti memiliki kasih. Tidak mungkin tidak. Tetapi problem itu yang harus dilakukan. Kalau tidak, bisa berakibat fatal gitu. Kalau tidak ada peristiwa Tiananmen dengan kekerasan yang harus dilakukan, maka miliatan orang akan perang saudara. Tetapi dengan risiko yang diambil, maka Cina sekarang boleh menikmati kehidupan yang lebih baik. Jadi di dalam jemaat pun kalau ada sesuatu yang ini bukan hanya dikasihi itu, tetapi ada suatu tindakan juga. Gitu. Maksud saya begitu, Pak Arya. Jadi ada tindakan yang harus diberikan. Kalau memang dia nggak mau, ya berarti dia bukan tubuh Kristus. Dia barang asing di dalam tubuh kita itu. Maka kita harus throw away untuk supaya tubuh lain jangan terinfeksi. Kira-kira gitu, Pak Arya. Makasih. Baik. Apakah ada tanggapan lagi, Pak Aryan? Kita masih ada waktu lagi 2 menit. Terima kasih Ko Freddy. Jadi memang betul Yo. tadi harusnya sudah dijelaskan. Ya, Yo. terima kasih Ko Freddy atas tambahannya. Ya, memang perlu kita baca Alkitab itu bukan hanya sepotong-sepotong ya, harus komplit. Jadi saya sudah jelaskan ayat yang Matius 18 ayat 16, 15, 16, 17. Ya kalau dia tidak mau dengar ya kita tinggalkan dia, anggap dia bukan orang yang mengenal Allah. Jadi seperti itulah Alkitab yang mengatakan, bukan saya ya. Ya. Baik. Terima kasih Pak Rian yang sudah sharing firman Tuhan malam hari ini. Saya mohon Pak Rian untuk menutup dalam doa, sekaligus doa berkat. Setelah itu nanti jika ada Bapak Ibu yang mau sharing lebih lanjut, bisa ikut di sesi 2. Silakan Pak Rian. Amin. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih hari ini Engkau datang untuk membangun gerejamu atau jemaatmu atau tubuhmu. Tapi kami tahu Tuhan, kami diganggu oleh musuhmu Tuhan untuk merusak kehidupan gereja hari ini. Sehingga banyak gereja terpecah belah. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kalau kita mau menjadi anggota tubuh Kristus yang sehat, kita harus saling memperhatikan, saling menasihati, saling mendorong satu dan lain. Dengan prinsip kasih, kami juga saling mengampuni, saling memaafkan, saling memberi. Dan banyak hal-hal yang perlu kami lakukan dengan 2 prinsip ini, prinsip kasih dan prinsip saling. Tuhan, terima kasih Engkau telah berbicara melalui firman-Mu, dan kami mau merespon pembicaraan-Mu dan melakukannya dengan kesungguhan hati kami,
terutama mulai dari kehidupan keluarga kami masing-masing. Sehingga dalam keluarga yang sehat, tubuh Kristus menjadi lebih sehat. Di dalam keluarga-keluarga yang sehat, gereja juga akan menjadi sehat. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang malam hari ini tidak sempat hadir dalam persekutuan malam hari ini. Tuhan jaga dan rawat asuh mereka. Tetapi hari ini yang kami hadir di sini, Tuhan berkati satu persatu. Supaya kami mengenal tubuh, juga menempuh kehidupan tubuh yang saling dan kasih tadi. Terima kasih Tuhan, kami telah menikmati kebenaran firman-Mu Tuhan, dan kami mau meresponnya dengan baik untuk menempuh kehidupan gereja yang normal. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengasihi Engkau, karena Engkau lebih dulu mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, agar berkat-berkat tercurah di dalam kehidupan kami semua yang hadir di dalam persekutuan malam ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur padamu Tuhan. Amin.